negara kita, dan juga termasuk tantangan yang dihadapi ya. Nah, ini penting sekali diketahui oleh rekan-rekan siswa untuk mengenali apa saja sih yang bisa membuat Pancasila ini menjadi luntur atau terkikis atau tergerus hingga menjadi dilupakan gitu ya oleh bangsa kita sendiri. Nah, ini penting diketahui karena kita sudah sepakat tadi ada disampaikan beberapa bahwa yang penting adalah sepakat bahwa ideologi Pancasila ini sudah disepakati oleh para pendiri bangsa kita, pemerintah kita yang tentu saja mereka di dalam menemukan atau merumuskan nilai Pancasila ini atau merumuskan Pancasila ini sebagai negara itu melalui perjuangan yang panjang, baik melalui perenungan yang panjang gitu. Di Presiden Soekarno yang kita ketahui mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan dasar negara ini. Beliau sempat diasingkan di NB gitu ya, dan pengasingan itulah beliau melakukan perenungan yang mendalam dengan arti yang bisa dijadikan dasar bagi kehidupan atau nilai-nilai yang bisa dijadikan bagi kehidupan bangsa kita nanti menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Namun jelas bangsa merdeka harus mempunyai dasar atas apa bangsa tersebut didirikan, gitu kan. Sudah didiskusikan, sudah mulai pergolakan panjang dan sudah disepakati oleh para bangsa kita. Nah, walaupun di dalam perjalanannya kita tadi lihat sejarah tadi ya, secara sepintas bahwa mungkin diresmikan pada tanggal 18 Agustus, tapi beberapa bulan November sudah mulai ada geseran gitu ya. Nah itu memang karena tadi sudah disebutkan oleh teman-teman semua ya bahwa masih belum bisa diterima oleh semua pihak secara ikhlas gitu ya, untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah kan kita tahu ya bahwa ideologi itu banyak sekali ya, dan itu saja para pemikir-pemikir atau para tokoh-tokoh bangsa kita pada saat awal kemudian itu banyak sekali ya sebenarnya ya. Nah, sekali dan mereka semua mempunyai pemikiran dan mempunyai keinginan untuk bisa menerapkan atau menjadikan ideologi yang mereka pelajari atau mereka terima itu menjadi ideologi Indonesia. Nah, sampai ada puncaknya peristiwa G30 PKI dan 1 Oktober sebagai puncak dari kejayaan Pancasila, bahwa Pancasila ternyata masih menjadi ideologi yang sakti itu ya, masih harus dipertahankan karena bisa dilihat dari peristiwa yang ada. Saya pakai Indonesia ternyata sangat tidak cocok dengan kehidupan Indonesia. Nah makanya pada 30 Oktober sebagai 1 Oktober mana 1 Oktober sebagai Hari Sadar Pancasila, Mas baru punya tekad untuk mempertahankan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Nah sampai saat ini memang tidak bisa kita tidak bisa 100% kita bangsa Indonesia melakukan itu karena tadi itu sudah disebutkan oleh teman-teman semua, banyak sekali tantangan atau hambatan yang nah ini tugas kita generasi bangsa ini, para mahasiswa generasi penerus ini yang nantinya saja akan menerima estafet kepemimpinan dari orang tua kalian ya, senior kalian. Ini
Karena tadi kita udah ada sepakat bersama ya, dari diwakili oleh para pemimpin bangsa kita untuk mempertahankan Pancasila sebagai satu ideologi bangsa kita untuk menuju kejayaan bangsa Indonesia. Nah ini teman-teman semua untuk lebih mendalami Pancasila, mengenali dengan baik Pancasila, nilai-nilai Pancasila tentunya ya, dan sekaligus mempraktekkan, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini nanti ideologi Pancasila ini bisa menjadi tuntunan yang yang sudah sangat mantap Anda semua pakai gitu ya. Baik, itu terkait dengan dinamika Pancasila dalam kehidupan bangsa kita sampai saat ini, dan masih memiliki tantangan yang sangat besar bagi kita semua yang mencintai Pancasila dan mencintai Indonesia ini. Sebenarnya ini menjadi tugas kita bersama. Oke, next, lanjutkan materi yang lain. Waktunya tinggal 30 menit ini. Sekarang Mas share lagi yang tadi bantainya. Tadi Mas apa ya? Mas Adan ya? Adan. Ya. Slide keberapa, Pak? Slide yang selanjutnya. Terus. Yang ini aja Mas, langsung ke hubungan antara ini tadi kayaknya udah dibahas semua dalam ini kan udah dibahas juga. Terus hubungan Pancasila dengan ini dibahas juga. Terus sudah di hubungan Pancasila dengan proklamasi. Terus, nah ya ini. Nah, kita mungkin sudah tak familiar ya dengan teks ini, proklamasi ini. Ini adalah sebuah teks yang sangat singkat dan teks yang sangat luar biasa, karena dengan teks yang singkat ini terjadi perubahan yang sangat besar bagi bangsa kita, dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Oke, lanjut, Mas, kita lihat arti teks ini. Nah, ini ada dua arti ya dari teks proklamasi ini. Yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, pernyataan ini ditujukan baik pada dirinya sendiri maupun ditujukan untuk dunia luar ya. Bukan untuk seluruh bangsa Indonesia yang ada dari sepak-sepak Eropa, kan bahwa kita sudah merdeka loh, gitu. Dan juga untuk memberitahu ke dunia luar bahwa bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka. Dan yang kedua adalah tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan berhubungan dengan pengenalan kemerdekaan itu. Tadi di situ di ayat 2 ya, segala sesuatunya akan dilaksanakan dalam waktu yang cepat dan singkat-singkatnya. Nah, itu terbukti pada keesokan harinya 18 Agustus bangsa Indonesia sudah memiliki sebuah konstitusi ya, nama Undang-Undang Dasar 1945. Oke, next ini. Nah, kita lihat hubungan Pancasila dengan proklamasi ya, hubungannya bahwa nilai-nilai Pancasila pada saat penjajahan, Pancasila apa ya? Nilai ketuhanan, nilai manusia, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Pada saat penjajahan ini nilai tersebut sangat direndahkan, selalu direndahkan ya. Kemanusiaan kita direndahkan, gitu kan, dilecehkan, ya. Satuan kita diceraikan dengan politik adu domba gitu. Nah, ini pada saat itu seperti di atas ini. Nah, kemudian setelah proklamasi menjadi sebuah titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai yang tadi Pancasila tadi itu penjajahan itu diinjak-injak, dilecehkan, menjadi
nilai-nilai yang sangat 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 bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan dengan sebaik-baiknya. Dan proklamasi ini merupakan jembatan emas. Pancasila di sini menjadi sebuah penuntun bagi bangsa Indonesia di dalam membangun bangsa. Jadi dengannya proklamasi ini menjadi jembatan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya ya, cita-cita bangsa Indonesia yang tadi itu saya tersebut didasari mencapainya didasari kalau kebangsaan bagian dikasih jalan gitu ya, jalan yang mulus itu jalannya adalah Pancasila. Nah ini di sini menjadi penghubung lah gitu ya antara tujuan yang ingin kita capai dengan Pancasila sebagai penuntunnya ini. Oke, next. Nah ini hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini mungkin usah kita baca ya. Pasal berapa pembukaannya ini? Lanjut. Dan dalam hubungan tadi itu ini hubungannya Pancasila dan pembukaan tadi itu bahwa hubungannya dari ada unsur mutlak dan unsur yang memenuhi syarat dan unsur mutlak dari syarat fundamental dan syarat dari fundamental. Kalau dari unsur mutlak dari pembukaan tadi bahwa dari sisi terjadinya ya, bahwa Pancasila ini ditentukan oleh pembentuk negara ya, negara. Nah, kemudian terjemah dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak untuk negara tadi. Untuk negara itu ya kita bisa sebut sebagai bapak di bangsa kita ya, bapak kita sebagai kehendak pembentuk negara mengenai dasar-dasar negara yang akan dibentuk. Ini bahasanya agak muter-muter ya. Kemudian dari segi isinya yang terbuka ini memuat dasar-dasar negara yang dibentuk. Dasar negara itu ada asas keuangan negara, ada asas politiknya, ada tujuan negara, dan juga memuat ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara. Ini dari pemenuhan syarat sebagai syarat fundamental norma fundamental dari sebuah negara ini. Dari sisi terjadinya ini sudah ditentukan oleh BPKS sebagai bentuk negara. Ya, kita tahu kan disahkan pada tanggal 18 Agustus PKI. Kemudian dan juga mandat saat ketika itu ada pernyataan maka Indonesia menetapkan negara ini kemerdekaan ini sebagai satu tindak lanjut dari proklamasi sehari sebelumnya ya. Kemudian tentunya dari segi isinya dasar-dasar negara ya, yang dibentuk di asas keuangan negara yaitu Pancasila yang ada dalam yang keempat. Kita sudah tahu ya bahwa di negara 4 berisi tentang sila-sila Pancasila. Oke, lanjut. Nah, ini hubungannya apa sih pemirsa dan bulan tadi? Itu bahwa kedudukan pembukaan ini merupakan sebuah peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Ya, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar ini kan ada yang bisa dirubah sebagai sebuah konstitusi, tapi dengan pengecualian bahwa pembukaannya dan pasal tentang bentuk dasar negara kita, dasar Indonesia, tidak boleh dirubah, kita harga mati ya. Artinya bahwa pembukaan ini merupakan unsur yang
yang tetap ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam tersebut juga ada apa namanya, ada logika dari Pancasila sendiri. Nah, jadi artinya bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar ini sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sendiri ya. Ini ya bahwa ini antara Pancasila dengan sebagai peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Dan yang kedua, Pancasila merupakan asas ketuhanan dari pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai staf fundamental norm. Ya. Pembukaan Undang-Undang 45 sebagai staf fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dan perkara lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Tadi yang saya sampaikan di awal ini. Oke, next. Kita sampai pukul 15.10 ya. Iya, Pak. Mulai lagi. Terus lanjut. Nah, ini kalau hubungan Pancasila dengan pasal-pasal ini sebagai berikut ya. Nanti bisa Anda baca sendiri ini. Nilai saat nilai dari Pancasila sila pertama ini ada di dalam atau dijabarkan di dalam pasal-pasal 28, 19 dan sila kedua dijabarkan atau dirasionalkan gitu ya dalam pasal 1 dan nanti bisa Anda baca dan cari sendiri soal pasalnya. Oke, next. Nah ini tadi hubungan Pancasila dengan rumusan kebijakan ya, rumusan kebijakan di negara kita. Jadi bahwa di bidang politik ini contohnya implementasi Pancasila dalam rumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang pada asas kedaulatan rakyat dan pada konstitusi dan mengacu pada pasal 1 2 Undang-Undang Dasar 45. Oke, yang kedua bahwa beberapa konsep dasar implementasi dari Pancasila dalam bidang politik dapat digunakan. Next. Ya, yang pertama dari sektor suprastruktur politik. Suprastruktur politik itu adalah semua lembaga-lembaga pemerintahan seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif, kemudian lembaga yudikatif dan juga lembaga-lembaga pemerintahan lainnya baik di pusat maupun di daerah. Kan suprastruktur politik dalam pemerintahan kita. Dan lembaga-lembaga tersebut berfungsi untuk memformulasikan atau mengimplementasikan dan mengevaluasi dengan masing-masing. Kita tahu kalau kita mungkin sudah mempelajari tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara ini ya, negara yang ada di negara kita. Kita ada yang pembentuk undang-undang, ya, ada yang melaksanakan undang-undang, untuk ini legislatif, melaksanakan untuk eksekutif, dan yudikatif itu ya akan memeriksa, mengevaluasi undang tersebut. Nah ini dalam tersebut mempunyai fungsi seperti itu. Nah kemudian kebijakan publik tersebut harus mengakomodasi input atau aspirasi masyarakat sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undangan. Dan bertumbuh pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar. Nah, tapi seperti aturan tadi ya, bahwa seluruh perundang-undangan yang ada itu harus
tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, lanjut. Kemudian di sektor masyarakat ini tadi itu dari pemerintahan ya, tadi itu yang pertama yaitu masyarakat. Bahwa nilai Pancasila ini akan menuntut masyarakat ke pusat induk kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kontinuum antara sadar terhadap hak asasi di satu sisi dan kesadaran terhadap kewajiban asasinya di sisi lain, dalam pasal 28. Nah, kita tahu bahwa dalam kehidupan masyarakat itu ada dua hak ya, yaitu hak asasi dan dua hal ya, hak asasi dan kebebasan asasi. Kita tidak hanya menuntut hak ya, tapi juga harus memberikan kewajiban kita sebagai manusia. Karena hak seseorang itu akan dipenuhi oleh kewajiban seorang dalam masalah tersebut ya. Dan kewajiban yang kita lakukan itu dalam rangka untuk memberikan hak pada orang lain. Ini adalah suatu dua hal yang harus seimbang ya. Harus harmoni ya dalam dua tersebut. Jadi kita jangan untuk hak kita terus, tapi juga harus memberikan asasi seperti kewajiban asasi kita. Ya, kemudian kedua, indikator bahwa seseorang itu bertindak dalam koridor nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah sejauh perilakunya tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, ini untuk mengetahui apakah masyarakat ini sudah bertindak sesuai koridor dari nilai Pancasila. Ini bisa dilihat dari bagaimana perilaku dia berjalan nggak dengan konstitusi dan peraturan undang-undang. Nah, kita tahu bahwa konstitusi dan undang-undang tersebut tadi kan sudah dibuat untuk mengatur harmonisasi dan kontinuum dari antara kewajiban asasi dan juga hak asasi manusia. Nah, ini indikator ini, jadi kalau warga negara itu dia selalu patuh perilakunya itu sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku, dia bisa dikatakan dia bertindak sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, sekali lagi bahwa undang-undang tersebut dibentuk harus berdasarkan pada nilai Pancasila. Jadi yang tadi lagi di atas ya, buat semua peraturan undangan harus sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, itu hubungannya antara Pancasila dengan kehidupan politik, baik di pemerintah maupun di masyarakat. Oke, next. Di bidang ekonomi, ini ada 5 prinsip bangunan ekonomi yang mengatur dari nilai Pancasila ya. Sila pertama bahwa roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral. Kedua, ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan kehidupan sosial sesuai dengan asas kemanusiaan. Yang ketiga, bahwa ini prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, nasionalisme yang menjiwai setiap kebijaksanaan. Yang sila keempat, ini kooperasi merupakan struktur perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dalam usaha bersama. Sila kelima, adanya timbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan dan kebijakan nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Dan nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang ekonomi ini mengidealisasikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus bertumbuh pada
keselarasan, keserasian, dan keseimbangan peran perusahaan swasta, BUMN, dalam implementasi kebijakan ekonomi, serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah, miskin, dan nah, kebijakan ekonomi nasional tersebut yang di atas tadi tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh dana pembangunan yang besar dan diperoleh dari kontribusi masyarakat. Nah, saat ini dana tersebut paling utamanya, ya paling dominan, yaitu didapat melalui pajak. Mungkin dulu awal-awal pertemuan kita sudah membicarakan tentang pajak ini bagi bagi perekonomian di negara kita. Tentunya dalam rangka untuk untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada akhirnya pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Oke, next. Ya, ini alarm sudah berbunyi. Ya, secara resmi waktunya sudah habis ya, kita tapi tanggung sedikit lagi. Kemudian yang di sosial budaya mengingat karakter masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, seperti disebutkan dalam pasal 1995, tersebut mengisyaratkan pada segenap kemudian bangsa agar berpikir konstruktif, yaitu memandang kebinekaan masyarakat sebagai kekuatan dan kelemahan, apalagi dengan sebagai faktor integrasi tanpa menghilangkan kewaspadaan upaya belah dari pihak asing. Nah, ini yang paling penting ya dalam negara kita ini memang berbentuk dari berbagai macam suku, kemudian berbagai macam banyak agama, dan tentu saja ini adalah sebuah perbedaan yang sangat jelas dalam kehidupan bangsa kita. Nah, perbedaan ini janganlah dianggap sebagai sebuah kelemahan, tapi justru menjadi kekuatan. Coba tadi mungkin bisa Anda flashback tadi waktu diskusi. Bukan Anda bayangkan tidak ada perbedaan di antara kalian semua sama gitu. Itu diskusinya akan seru ya. Itu semua sama gitu ya. Tapi ketika Anda ada beda-beda pandangan gitu lah, jadi rame. Dan akan menghasilkan sesuatu output yang lebih bagus daripada ketika kalian semua punya pikiran sama gitu kan. Nah, tapi ini bisa terjadi output yang begitu itu bisa muncul apabila di antara kalian itu saling menghormati ya, saling menghargai perbedaan yang ada. Hanya menyerang tapi menghargai perbedaan yang ada. Nah, ini akan menjadi sebuah kekuatan tentunya ya. Nah, selama dari itu kita harus menghargai, menghormati perbedaan. Oke, next. Lanjut. Udah habis. Udah habis ya. Nah, ini dari bidang ini terakhir ya. Di bidang HANKAM ini bahwa kedudukan warga negara dalam pertahanan keamanan ini dalam pasal 30 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara ini berhak dan wajib dalam usaha pertahanan keamanan negara. Di keamanan negara itu bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah atau dalam hal ini tentara gitu, tapi adalah kewajiban tiap warga negara, punya hak dan punya kewajiban. Ya. Dan sistem pertahanan keamanan atau sistem keamanan rakyat itu terdiri dari TNI dan Polri ini sebagai kekuatan utamanya dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Untuk TNI
mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Tugas Polri ini untuk melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum di dalam masyarakat. Oke, next. Habis ya. Ya, habis saja. Ya, Pak, habis. Ya, terima kasih teman-teman semua. Mungkin bisa dikasih ya. Itu materi kita hari ini. Saya rasa teman-teman bisa lebih